you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Ya maaf aku telat. Itu tugasnya baru sampai mana? Oh iya Mi, nggak apa-apa. Kita tuh baru sampai tujuan analisis loh. Emang tujuan dari analisis laporan keuangan itu apa sih? Kamu nggak tahu? Kita jelasin ya. Oke, siap. Jadi tujuan analisis itu yaitu yang pertama, satu, untuk memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga baik jangka panjang atau jangka pendek. Lalu yang selanjutnya, tujuannya itu untuk memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode dan memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya. Terus sekarang kita mau analisis laporan keuangan apa? Apa ya? Yang BUMN aja biar apa sih? Gimana ya? Biar banyak gitu, laporannya udah lengkap gitu. Kalau Tapi kan PTKI yang juga gimana? lengkap. Apa Nah, KI aja? PTKI aja. Emang Soalnya, BUMN? iya loh, dia anak BUMN, termasuk BUMN, KI itu. Ya udah ya. Ya udah. Baik. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api Indonesia meliputi angkutan penumpang. PT KAI Indonesia juga melayani kelas Argo, kelas Satwa, kelas Publik, yaitu campuran eksekutif bisnis, eksekutif ekonomi, dan eksekutif bisnis ekonomi, kelas ekonomi, kelas bisnis, komuter, kereta api wisata, dan kereta api barang. Visi misi PT Kereta Api Indonesia menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Untuk misinya sendiri, yang pertama untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan etiket untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang kedua, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang, Versterlanden, Solo, Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.E.J. Baron Slot van de Biel, tanggal 17 Juni 1864. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta NVNISM menggunakan lebar sepur 1435 mm. Era teknologi informasi memaksa perusahaan mencari dan memanfaatkan cara-cara baru untuk memenangkan persaingan. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah melalui perbaikan kinerja. Alat analisis yang dapat mengetahui tingkat kinerja perusahaan adalah analisis balance scorecard. Balance scorecard meliputi ukuran-ukuran keuangan yang menyatakan hasil tindakan yang telah dilaksanakan atas kepuasan pelanggan, proses internal dan inovasi dan perbaikan-perbaikan, serta ukuran-ukuran aktivitas operasional yang memicu kinerja keuangan masa depan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja. Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Menurut Hellever 1996, penilaian kerja perusahaan dapat diukur dengan ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran keuangan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan di masa lalu, dan ukuran keuangan tersebut dilengkapi dengan ukuran non-keuangan tentang kepuasan customer,
produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis atau intern serta produktivitas dan komitmen personel yang akan menentukan kinerja keuangan masa yang akan datang. Jadi, jika manajemen puncak berkehendak untuk melipat gandakan kinerja keuangan perusahaannya, maka fokus perhatian seharusnya ditunjukkan untuk memotivasi personel dalam melipat gandakan kinerja di perspektif non-keuangan atau operasional, karena disitulah terdapat pemacu sesungguhnya, the real drivers, kinerja keuangan berjangka panjang. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi, menurut Mulyadi dan Setiawan 1999. Selanjutnya ada balance scorecard. Untuk tolak ukurnya sendiri, yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua ada perspektif pelanggan, yang ketiga ada perspektif bisnis internal, dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Keunggulan balance scorecard tidak hanya berfokus pada laporan keuangan saja, tetapi balance scorecard juga memperhatikan tolak ukur untuk mencapai laba panjang. Balance scorecard juga memberikan gambaran perusahaan secara menyeluruh, sehingga perbaikan yang dilakukan dari satu aspek tidak merugikan aspek lain. Analisis laporan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan penjualan serta data lainnya yang kemudian disusun menjadi laporan laba rugi PT KAI. Analisis rasio laporan keuangan digunakan dengan cara membandingkan rasio laporan keuangan di tahun sebelumnya dengan rasio keuangan di tahun berikutnya. Perhitungan dengan menggunakan gross profit margin atau margin laba kotor. Tujuannya ialah untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dapat mengontrol biaya penjualannya. Rumus gross profit margin ialah laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Laba kotor diperoleh dari penjualan bersih dikurangi HPP. Berikut daftar laba kotor, penjualan bersih, dan gross profit margin dari PT KAI dari tahun 2017 sampai 2022. Perhitungan dengan menggunakan net profit margin. Perhitungan dengan menggunakan net profit margin. Tujuannya untuk melihat tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang dihubungkan dengan penjualan. Rumus dari net profit margin adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Berikut daftar laba bersih setelah pajak dan penjualan bersih PT KAI 2017 sampai dengan tahun 2022. Kedua, perspektif pelanggan. Ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu yang pertama ada market share, yakni besar kecilnya pangsa pasar. Pangsa pasar di sini ialah jumlah pelanggan yang menggunakan produk atau jasa dari PT KAI Persero. Untuk segmentasi pasarnya, PT KAI dapat dinikmati oleh semua kalangan warga negara Indonesia, Jawa sampai Sumatera. Kedua, customer retention. Retensi pelanggan dapat dilihat dari perbandingan antara konsumen tetap atau lama dengan konsumen yang ada. Ketiga, customer acquisition. Diukur dengan melihat kemampuan perusahaan dalam menarik konsumen baru. Berikut data statistik jumlah penumpang dan barang PT KAI Persero pada tahun 2017 sampai 2022. Ketiga, perspektif proses bisnis internal, yakni ada proses inovasi, proses operasi, dan purna jual. Proses bisnis internal pada PT KAI dari proses inovasi, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
Dari proses operasi yakni mengembangkan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen atau pelanggan, sarana yang nyaman, kemudian komunikasi yang jelas secara langsung dengan pelanggan. Kemudian ada dari pelayanan purna jual, yakni segera menindaklanjuti apa yang menjadi komplain dari para konsumen PT KAI. 4. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau karyawan. Berikut indikator profesionalitas yang meliputi aspek kemampuan karyawan, kemampuan informasi, dan motivasi pemberdayaan dan pensejajaran. Nah, jadi perusahaan yang kami teliti yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. Analisis untuk pengukuran kinerjanya kami menggunakan data sekunder dan alat pengukurannya yaitu menggunakan analisis balance scorecard, di mana balance scorecard itu sendiri memiliki 4 perspektif. Yang pertama, pengukuran kinerja PT Kereta Api Indonesia Persero jika menggunakan perspektif keuangan. Yang ke-1 itu ada gross profit margin. Semakin besar rasio gross profit margin berarti semakin besar perolehan laba kotor perusahaan dan semakin efisien pula kinerjanya. Dan yang paling tinggi perolehan laba kotor pada perusahaan PT KAI Persero pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan tahun 2022 setelah pandemi COVID-19. Pada perspektif keuangan yang kedua yaitu net profit margin. PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2017 menunjukkan 65% dan tahun 2018 51%, kemudian tahun 2019 yaitu 61%, lalu tahun 2020 1,72%, tahun 2021 yaitu 1,89%, dan tahun 2022 yaitu 49%. Perusahaan dikatakan memiliki net profit margin yang baik apabila hasil perhitungannya adalah lebih dari 5%. Jadi, untuk PT Kereta Api Indonesia Persero memiliki net profit baik karena lebih dari 50%. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja PT Kereta Api Indonesia Persero jika menggunakan perspektif pelanggan. Yang pertama ada market share. Dilihat dari aspek harga sangat terjangkau dengan kualitas yang baik. Yang kedua, customer retention, perusahaan mampu mempertahankan pelanggan yang ada. Yang ketiga yaitu customer acquisition, tingkat kemampuan perusahaan dalam menarik pelanggan baru cukup baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengukuran kinerja PT Kereta Api Indonesia Persero jika menggunakan perspektif proses bisnis internal. Dari perspektif proses bisnis internal, kami membandingkan keadaan perusahaan dengan pendekatan balance scorecard mengenai proses inovasi yaitu menunjukkan baik, kemudian proses operasi juga baik, dan pelayanan purna jual yaitu baik. Selanjutnya yang keempat, pengukuran kinerja PT KAI Persero jika menggunakan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran karyawan. Dalam perspektif ini, indikator profesionalitas meliputi aspek yang pertama, kemampuan karyawan di mana PT Kereta Api Indonesia Persero rata-rata sudah baik. Yang kedua, kemampuan sistem informasi menunjukkan perusahaan cukup baik. Yang ketiga, motivasi, pemberdayaan, dan pensejajaran. Karyawan merasa termotivasi bekerja dan meningkatnya kinerja karyawan karena adanya kebijakan dari perusahaan berupa peningkatan jabatan kepada karyawan yang berprestasi atau kinerjanya bagus, serta adanya insentif, peningkatan pendapatan, dan adanya kesepakatan karyawan dalam penyampaian saran atau keluhan kepada atasan.